Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu berkaitan dengan 10 keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Bukan hanya tentang anjurannya, tetapi juga keutamaannya. Di situ disinggung dalam Al-Quran tentang keutamaan sholat tahajud. Akan tapi selain di Al-Quran, juga banyak di hadis pun itu dijelaskan tentang keutamaan dan anjuran sholat tahajud. Nah, berikut akan saya sampaikan 10 keutamaan sholat tahajud dan dasar-dasarnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Keutamaan yang pertama yaitu kedudukan yang terpuji. Nah, keutamaan pertama ini Allah langsung firmankan dalam surat Al-Quran, yang mana Dia telah menganjurkan sholat sunnah muakkad ini. Nah, yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, mahkoman mahmuda. Nah, di sini adalah merupakan kedudukan terpuji yang melahirkan respek bahwa cinta orang lain. Kedudukan itu membuatnya mulia di dunia sekaligus juga mulia di akhirat. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu kemudahan dalam segala urusan. Allah akan memudahkan urusan orang yang membiasakan sholat tahajud, mulai dari urusan keluarga, urusan pendidikan anak, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah ataupun yang lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 80 yang artinya, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu solusi terbaik. Nah, keutamaan ketiga ini ya bagi ahli tahajud adalah solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia menghadapi suatu masalah, maka Allah akan mendapatkan solusi terbaiknya. Serumit apapun masalahnya, Allah yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 80, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian keutamaan yang keempat yaitu mendatangkan pertolongan Allah. Allah akan menolong orang yang membiasakan sholat tahajud, bahkan tanpa perantara. Ketika ada bahaya misalkan, atau ada orang yang mencelakainya, maka Allah langsung menolongnya. Sebagaimana dalam lanjutan ayat tadi, dalam lanjutannya itu yang artinya, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Surat Al-Isra ayat 80. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang kelima, sholat tahajud keutamannya adalah sholat sunnah paling utama. Nah, sholat tahajud itu memiliki nama lain yaitu Qiyamul Lail. Salah satu keutamannya yaitu ia merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sholat sunnah yang utama setelah sholat wajib. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, yang artinya sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai.
Kemudian keutamaan yang keenam yaitu kemuliaan dan kewibawaan. Nah, Allah akan memberikan kemuliaan dan kewibawaan kepada orang-orang yang ahli tahajud. Orang tua yang ahli tahajud, dia akan berwibawa di depan anak-anaknya. Guru yang ahli tahajud, ia akan berwibawa di depan murid-muridnya. Pemimpin yang ahli tahajud, ia akan berwibawa di depan orang yang ia pimpin. Seperti dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hakim dan Hasan, yang artinya, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu doanya terkabul. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya pasti Allah kabulkan. Apalagi jika ia mengerjakannya di sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu paling mustajab. Seperti dalam sabda Rasulullah yang artinya kurang lebih demikian, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian keutamaan yang ke-8 yaitu tercatat sebagai orang saleh. Nah, keutamaan sholat tahajud berikutnya ini, ya, sholat ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, maka ia pun tercatat sebagai orang-orang yang saleh. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya kurang lebih demikian, lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi Hasan. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang ke-9, keutamaan yang ke-9 yaitu sholat tahajud juga sebagai penghapus dan pencegah dosa. Ya, dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa sholat tahajud sebagai penghapus dosa dan sebagai bisa mencegah sebagai melakukan hal yang dosa. Seperti tadi dalam sabda Rasulullah, lakukanlah sholat malam kalian karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Nah, itu dasarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hasan. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang ke-10, keutamaan dari sholat tahajud adalah kunci masuk surga. Allah akan memasukkan orang yang ahli tahajud ke dalam surga. Karena apa? Sebab sholat ini merupakan salah satu kunci masuk surga. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 10 keutamaan sholat tahajud yang ini semakin memotivasi kita untuk mengerjakan dan membiasakannya. Demikianlah yang sedikit saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.